Al-Fatiha binniyati syifa Al-Habib Muhammad Baqir bin Ahmad ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Abdullah bin Muhammad As-Saqqaf wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Al-Fatiha ila ruh Haji Basri bin Abdullah Ka'ani wal Habib Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa jami'i sadati wa amwati minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminonci Albar, dan juga kepada para asatiza, Ustadz Hasan, Ustadz Jamal, para guru, dosen, dan kawan-kawan yang sudah kurang lebih di Masjid Muttaqin mengikuti kajian ini masuk hampir 3 tahun ya, dari majlis yang kita bacakan kitab di hari Jumat, yaitu kitab Syarah Arba'in Nawawi. Nah, ini sudah kurang lebih hampir 3 tahun. Kita baru sampai di hadis yang kurang lebih, ini hadis yang ke 13. Kita masuk ke hadis ke-14. Jadi kita sudah sampai di hadis yang sekarang ini hadis yang ke-15. Artinya masih ada sisa. Ini semuanya 42 hadis Nabi. Nah, insyaallah kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah, sehingga kita bisa mengkhatamkan kitab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala annahu qala asyratu asya'a minal jafa'i. Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri. Jadi Sufyan ats-Tsauri ini seorang ulama tabi'ut tabi'in, termasuk salaf. Jadi istilah salaf itu adalah secara etimologi artinya terdahulu. Jadi segala sesuatu yang terdahulu dinamakan salaf. Itu secara bahasa. Nah, Sufyan ats-Tsauri termasuk kalangan salaf, orang terdahulu, baik secara etimologi dan terminologi. Kata salaf itu sendiri Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali.
Allah sebutkan dalam Al-Quran kata salaf sebanyak 6 kali. Di antaranya Allah nyatakan faja'alnahum salafa wa mathala lil akhirin. Kami jadikan mereka orang-orang terdahulu sebagai contoh untuk generasi yang akan datang. Nah, kata salafa di sini adalah terdahulu. Ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, afallahu amma salaf. Afallahu amma salaf. Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Kalau kita bertobat, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Atau orang yang baru memeluk agama Islam, seluruh dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka menikah menggunakan agama mereka sebelum masuk Islam, dua-duanya ini suami istri, kemudian masuk Islam, itu para ulama mengatakan tidak perlu nikah lagi secara Islamis karena sudah dimaafkan yang lalu. Tapi kalau mau ihtiyat juga diperbolehkan untuk menikah lagi secara Islam juga, itu juga baik. Nah, ini yang dimaksudkan afallahu amma salaf. Allah mengampuni seluruh dosa yang lalu bagi orang yang bertobat atau orang yang baru memeluk agama Islam. Nah, Sufyan Ats-Tsauri disebutkan oleh para ulama sebagai generasi tabi'ut tabi'in. Jadi salaf secara istilah itu artinya orang-orang yang mengikuti ajaran generasi terbaik di masa awal Islam, itu namanya salaf secara definisi. Sufyan Ats-Tsauri lahir pada tahun 97 Hijriah di kota yang bernama Kufah yang ada di Irak. Wafat pada tahun 161 Hijriah di kota Basrah, juga letaknya di Irak. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan garansi dan jaminan orang-orang yang hidup di abad ke-1, ke-2, ke-3 di masa awal-awal Islam, mereka adalah generasi terbaik. Sebagaimana yang Nabi nyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, khairu qarni, sebaik-baiknya masaku, kata Nabi. Riwayat yang lain, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masaku. Riwayat yang lain, khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia mereka yang hidup di masaku. Riwayat yang lain, khairu ummati qarni, sebaik-baiknya umat mereka yang hidup di masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Ada ulama pakar hadis bernama Al-Imam Al-Munawi, punya kitab berjudul Faidul Qadir. Beliau mengatakan maksud hadis tersebut, generasi terbaik yang Nabi sebutkan itu adalah generasi awal Islam, itu paling terbaik. Kalau kita urut, yang paling terbaik orang-orang yang awal memeluk agama Islam, itu yang paling terbaik. Itu yang terbaik. Para ulama sejarah mengatakan pertama kali yang masuk Islam, menerima risalah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidatuna Khadijah. Satu riwayat mengatakan Sayyidatuna Khadijah yang memeluk Islam pertama kali. Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali memeluk agama Islam yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama sejarah mengatakan
yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ulama sejarah juga menyatakan yang pertama kali masuk Islam itu adalah Zaid ibn Harithah. Sebagian ulama sejarah juga menyatakan yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Bilal ibn Rabah. Jadi ada perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali memeluk agama Islam. Ada ulama yang coba mengharmoniskan 5 pendapat tersebut dengan pernyataan yang pertama kali masuk Islam di kalangan wanita adalah Sayyidah Khadijah. Di kalangan lelaki dewasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di kalangan anak yang usianya masih anak-anak adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Di kalangan budak yang sudah dimerdekakan Zaid bin Harithah. Di kalangan budak yang pertama kali Islam adalah Bilal. Ada ulama sejarah coba mengkompromikan pendapat-pendapat tersebut. Namun pendapat yang terkuat tentunya adalah Ahlul Bait Nabi, karena mereka hidup bersama Nabi di dalam rumahnya, tahu wahyu itu turun kapan. Makanya Imam Ali mengatakan, saya ini tahu kapan ayat ini turun, di atas gunung atau lagi di dataran rendah, di dalam rumah atau lagi di luar rumah, di waktu siang atau di waktu malam. Saya tahu setiap ayat yang turun, saya tahu waktunya, letaknya, kapan itu terjadi. Itu pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah salaf yang terbaik. Kemudian 10 orang yang dikabarkan dengan surga oleh Nabi Muhammad. Kemudian as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mukim di Makkah memeluk agama Islam, disebut dengan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Kemudian orang-orang yang ikut baiat kepada Nabi di awal-awal risalah Islam didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian generasi terbaik setelah masa Nabi itu adalah sahabat. Setelah generasi sahabat, tabi'in, orang-orang yang belajar kepada sahabat dan juga kepada ahlul bait Nabi. Kemudian generasi terbaik berikutnya adalah tabi'ut tabi'in, orang-orang yang belajar kepada murid-muridnya sahabat. Inilah yang disebut dengan salaf secara terminologi, secara definisi. Nah, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri termasuk golongan yang berada di dalam hadis Nabi, khairul qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, ketika membahas biografi Sufyan Ats-Tsauri dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala yang ada sekitar 17 jilid, kitab membahas biografi para ulama, kemudian sirah nabawiyah juga dibahas, dan beberapa sahabat juga dibahas dalam kitab tersebut. Beliau memberikan satu pujian kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau katakan Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah Syekhul Islam, guru besar di dalam agama Islam. Kemudian imamu huffaz, imamnya para huffaz. Sayyidul ulama'il amilin, pemimpin ulama yang mengamalkan ilmu. Wal mujtahid, dan seorang mujtahid mutlak. Jadi Sayyiduna Sufyan Ats-Tsauri ini setingkat dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya mazhab fikih tersendiri karena beliau sudah setingkat dengan para imam mujtahid. Beliau mujtahid mutlak. Akan tetapi mazhabnya punah. Mazhab beliau yang terakhir tercatat itu hanya bertahan sampai di abad ke-7 Hijriah. Lewat abad ke-7 sudah tidak ada lagi mazhab daripada mazhabnya
Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di bawah abad ke-7 itu masih ada orang-orang menganut paham mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau punya mazhab tersendiri karena beliau dari sisi kualitas keilmuan itu setingkat dengan para imam 4 mazhab. Dan salah satu guru beliau adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir. Salah satu guru beliau, dan guru beliau itu ada ratusan lebih, ada 100 lebih, sebagaimana yang ditulis oleh ulama bernama Imam Al-Mizi. Al-Mizi ini adalah muridnya Imam Nawawi, punya kitab namanya Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Di situ beliau mencatat guru-gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang kurang lebih jumlahnya 100 lebih. Di antaranya di situ ada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ini sekilas tentang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan qala asyratu asya'a minal jafa. Beliau memberikan nasihat ada 10 hal yang jauh dari kebaikan. Al-jafa ini multi tafsir, maknanya banyak. Bisa dimaknai ghalaz tabi', karakter yang keras, karakter yang buruk, itu namanya jafa. Atau tidak memiliki potensi kebaikan, itu dinamakan dengan al-jafa. Jadi ini 10 hal yang tidak baik yang harus kita hindari. Awaluha, yang pertama yang tidak baik yang harus kita hindari, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minina wal mu'minati. Orang yang ketika berdoa hanya mendoakan diri sendiri, tidak pernah mendoakan orang tuanya, tidak pernah mendoakan saudara-saudaranya yang mukmin wa mukminat. Jadi kalau doa untuk pribadi. Nah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini adalah satu perbuatan yang tidak baik, yang tidak layak seorang mukmin memiliki karakter seperti ini. Karena kita yang namanya mukmin wal mukminat itu adalah satu bangunan. Nabi katakan kal bunyan al-wahid yashuddu ba'duhum ba'dha. Kalian sesama muslim itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi dia tidak pernah mendoakan saudaranya yang mukmin wa mukminat, dan juga tidak pernah mendoakan orang tuanya. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya melebihi dirinya sendiri atau sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Nah, bentuk cinta kepada saudara kita sesama muslim adalah dengan mendoakannya. Apalagi yang tertindas saat ini di Palestina, paling minimal yang bisa kita tolong lewat doa. Kemudian juga orang tua yang sudah meninggal dunia khususnya, itu jangan pernah lupakan untuk mengirimkan doa kepadanya. Kalau terdapat anak yang masih hidup, orang tuanya sudah meninggal, sang anak tidak pernah mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sebagian ulama mengatakan termasuk min uquqil walidain, termasuk dia golongan anak yang durhaka. Makanya 5 waktu itu disisipkan doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, makna orang tua yang kita doakan mereka itu ada 3. Bukan hanya orang tua secara biologis saja, tapi makna orang tua ini komprehensif, luas maknanya. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Smith, beliau meriwayatkan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abauka thalatha, bapakmu ada 3, orang tuamu ada 3. Abuka alladhi waladak, yang pertama dengan sebab dia engkau lahir. Nah, ini orang tua secara nasab. Yang kedua
abuka alladhi zawwazaka ibnatah, yaitu orang tua yang menikahkan dirimu dengan putrinya, ya, mertua. Yang ketiga, walladhi 'allamak wa huwa afdaluhum, yaitu gurumu yang mengenalkan engkau kepada Allah, wa huwa afdaluhum, dan ini yang paling afdal. Tiga ini adalah orang tua yang wajib kita doakan ketika meninggal dunia. Bukan hanya orang tua nasab, guru kita juga termasuk, mertua kita juga termasuk. Dan ini dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Setiap solat mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Ini yang pertama, yang hal yang wajib kita jauhi. Yang kedua, wathani rajulun yata'allamul Qur'an wa la yaqra minhu fi kulli yaumin mi'ah ayat. Yang kedua adalah orang yang sedang belajar Al-Qur'an tapi tidak membaca Al-Qur'an paling minimal setiap hari 100 ayat. Nah, jadi dia penuntut ilmu Al-Qur'an tapi dia bacanya kurang dari 100 ayat. Nah, itu dikatakan bukan hal yang baik. Al-jafa. Al-Quran, Allah sebutkan orang-orang yang sulit sekali membaca Al-Quran, bukan karena dia tidak bisa baca Al-Quran, tapi memang dia dengan berbagai alasan dia tidak mampu diberikan kesempatan oleh Allah membaca Al-Quran. Allah sebutkan ini orang yang memblokade Al-Quran, mengembargo Al-Quran, itu ada. Nah, hakikatnya Al-Quran yang ingin jauh daripada dia, Al-Quran yang tidak ingin dirinya dibaca. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah berkata, wahai Allah sang pencipta, sesungguhnya kaumku mereka ini memboikot Al-Quran. Makna memboikot, Al-Quran ini tidak pernah lagi disentuh dan dibaca, hanya dijadikan sebagai hiasan di dalam rumahnya. Hati-hati, berarti ini isyarat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mahjura. Al-Quran sedang memboikot dirinya secara hakikat, mengembargo dirinya agar Al-Quran itu tidak dibaca oleh dirinya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dalam Al-Quran itu surat Al-Furqan ayat 30. Jadi Al-Quran memboikot, secara hakikat memboikot agar tidak dibaca oleh orang tersebut yang memang sulit sekali memiliki kesempatan membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, dalam kitabnya Syu'abul Iman, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Berikanlah cahaya di rumah kalian dengan apa? Banyak solat sunnah di dalamnya dan dengan membaca Al-Quran. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, makna rumah ini bisa secara makna tekstual, juga bisa secara makna kiasan. Kalau rumah secara tekstual, rumah yang kita tempati itu, dengan kita membaca Al-Quran di dalamnya itu ada aura positif. Cahaya di sini melambangkan aura positif, aura yang baik. Makna yang kedua bisa maknanya kiasan. Rumah yang dimaksud adalah tubuh kita, hati kita. Itu adalah rumah. Nah, cara memberikan cahaya kepada hati kita diantaranya lewat membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. Itu penjelasan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, wathalithu, yang ketiga hal yang tidak baik yang harus kita jauhi
yaitu rajulun dakhalal masjida wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Orang yang masuk ke masjid, kemudian ketika dia masuk dan dia keluar tidak melaksanakan solat walaupun 2 rakaat. Ada yang namanya solat tahiyatul masjid. Ini kesepakatan ulama, hukumnya sunnah. Jadi kalau masuk masjid, kita harus berikan penghormatan kepada pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa penghormatan tersebut? Yaitu solat 2 rakaat. Makanya namanya tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya ucapan salam. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, dari sahabat bernama Abi Qatadah. Abi Qatadah mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk terkecuali sebelumnya sudah melaksanakan solat 2 rakaat. Mazhab Syafi'i mengatakan tahiyatul masjid itu kesunahannya hilang kalau kita masuk masjid, kita duduk. Kalau duduknya lama seperti solat 2 rakaat yang sedang, maka setelah itu kita bangun, kesunahannya sudah hilang. Kecuali kita duduknya tidak lama. Ukuran lamanya itu 2 rakaat solat sunnah yang sedang. Itu disebutkan di dalam mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab. Jadi kalau kita duduk dengan durasi waktu yang lama, kemudian teringat mau solat, maka mazhab Syafi'i mengatakan kalau duduknya lamanya seperti dia solat 2 rakaat, maka kesunahannya hilang. Tapi diberikan solusi oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan kalau memang sudah terlanjur duduk, kemudian dia memang malas untuk melakukan solat, dan dia memperkirakan waktu nanti tidak lama lagi sudah tiba solat berjamaah, takut tidak cukup waktu tersebut, maka dia ganti dengan membaca Al-Baqiyatus Shalihah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama mengatakan diulang 3 kali, sebagian ulama mengatakan diulang 4 kali. Itu sudah bisa mewakili dan mengganti solat tahiyatul masjid kalau memang sudah harus duduk. Kasus dari solat tahiyatul masjid ini, ketika khotib sudah ada di atas mimbar di hari Jumat melaksanakan solat Jumat. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau kita menganut mazhab Syafi'i, tetap disunahkan kita solat tahiyatul masjid walaupun khotib sudah ada di atas mimbar. Namun khafifatain, dia usahakan membaca dengan ayat-ayat yang pendek setelah Fatihah. Ada baiknya membaca Fatihah saja karena khotib sudah di atas mimbar. Kesunahannya tetap berlaku untuk tahiyatul masjid walaupun khotib di atas mimbar untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Adapun mazhab Hanafi dan Maliki, justru mereka menyunahkan tidak perlu lagi solat tahiyatul masjid kalau khotib sudah ada di atas mimbar. Jadi ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini tertulis di dalam Kitabul Fiqhi ala Madzahibil Arba', kitab fikih 4 mazhab, karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Jadi hal yang tidak baik masuk masjid tidak solat, itu tidak baik. Maknanya di sini solat tahiyatul masjid, walaupun hukumnya sunnah, tapi itu satu bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita masuk ke rumah orang harus salam, sebelum kita masuk kita ucapkan salam, assalamualaikum, diberikan izin baru masuk. Maka tahiyatul masjid atau solat tahiyatul masjid itu adalah bentuk salam kepada Allah.
untuk bisa masuk ke rumahnya, yaitu masjid. Ar-rabi, yang keempat, hal yang tidak baik adalah rajulun yamurru 'alal maghabir wa lam yusallim 'ala ahliha wa lam yad'u lahum. Yaitu seseorang lewat di kuburan kaum muslimin. Dia lewat di kuburan kaum muslimin. Dia tidak memberikan salam kepada mereka dan tidak mendoakan mereka. Itu bukan satu sifat yang baik. Al-jafa dia punya karakter yang tidak baik. Mereka yang ada di kuburan, Nabi mengajarkan kepada kita mengucapkan salam kepada orang yang ada di kuburan, atau kita doakan mereka. Paling minimal membaca surat Fatihah, Al-Fatihah ila ahlil kubur, Fatihah, paling minim. Ada satu riwayat disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih, juga dalam kitab Fadail Suratil Ikhlas, keutamaan surat Al-Ikhlas. Ini riwayat dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Ridha meriwayatkan hadis ini dari ayahnya bernama Al-Imam Musa Al-Kazim. Al-Imam Musa Al-Kazim meriwayatkan riwayat ini dari ayahnya bernama Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan riwayat ini dari ayahnya, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir meriwayatkan riwayat ini dari ayahnya, Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin meriwayatkan riwayat ini dari ayahnya, Al-Imam Al-Husain. Al-Imam Husain meriwayatkan riwayat ini dari ayahnya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib meriwayatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, inna ahadan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marra 'alal maghabir, apabila seseorang itu melewati kuburan kaum muslimin, wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marratan, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 11 kali. Thumma wahaba ajrahu lil amwat, kemudian bacaan tersebut dia niatkan pahalanya kepada seluruh penghuni kubur. U'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka orang tersebut diberikan pahala sebanyak penghuni kubur yang ia kirimkan bacaan tersebut. Ini dipraktekkan oleh para aslafus sholihin, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, dan bacaan Al-Quran ini sampai kepada mereka. Ada ulama pakar hadis dunia bernama As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghomari. Kalau kita ingin mengetahui tentang rujukan, referensi, dalil-dalil apakah sampai atau tidak pahala baca Al-Quran kepada orang meninggal, atau doa yang kita doakan apakah sampai manfaat kepada mereka atau tidak, kitab ini cukup mewakili, karena dari awal sampai akhir pembahasannya adalah tentang masalah tersebut. Disusun oleh Sayyid Abdullah Al-Ghomari. Nama kitabnya adalah Tawdihul Bayan liwusuli thawabi qiraatil Quran lil amwat, yang artinya penjelasan yang sangat jelas bahwa sampainya pahala membaca Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Jadi satu kitab. Maka selayaknya sifat seperti ini kita jauhi. Biasakan kalau lewat di kuburan itu minimal kita Fatihah, jangan lewat seperti itu. Nabi katakan kama tadinu tudan. Kalau kita lakukan hal seperti itu, suatu saat kita meninggal, orang lewat tidak akan doakan kita. Mereka butuh yang namanya doa. Kalau mereka tidak butuh doa, maka tidak mungkin Nabi ajarkan sholat jenazah isinya doa. Sholat jenazah itu Nabi yang mengajarkan doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Orangnya sudah meninggal. Nabi ajarkan doa tersebut untuk memberitahukan bahwa mereka butuh kepada doa. Kemudian
Hal yang tidak baik yang berikutnya, al-khamis, yang kelima, rajulun dakhalal madinata fi yaumil jum'atin thumma kharaja wa lam yusallil jum'ata. Ini yang kelima yang tidak baik, yaitu orang yang sudah masuk ke kota Madinah di hari Jumat, kemudian dia keluar tidak melaksanakan sholat Jumat. Maknanya di sini bukan berarti dia meninggalkan sholat Jumat, tidak, tapi kesempatan untuk sholat di Masjid Nabi itu dia tinggalkan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu bukan satu hal yang baik. Yang pertama, dia tidak ziarah kepada Nabi. Adabnya itu orang kalau datang ke Madinah harusnya dia ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kuburan awalnya dilarang, tapi setelah itu disunnahkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazzuruha, kata Nabi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang silakan ziarah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Lubabul Hadith yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri faka'annama zarani hayya." Siapa yang ziarah ke kuburanku, maka seakan-akan dia ziarah kepadaku dalam keadaan hidup, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri wajabat lahu syafaati, kata Nabi. Yang ziarah ke kuburanku dengan penuh penghormatan, dengan penuh cinta kepada Rasul, dengan menyambung hati kepada Nabi, kata Nabi apa? Wajabat lahu syafaati, wajib aku berikan syafaat kepadanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengatakan wala taqulu, jangan kalian mengatakan orang yang wafat fi sabilillah amwat, Allah yang mengatakan. Jangan kalian bilang Nabi sudah mati. Allah melarang mengatakan wala taqulu may yuqtal fi sabilillah amwat. Jangan kalian bilang orang yang sudah wafat di jalan Allah mereka mati. Jangan bilang seperti itu, kata Allah. Bal ahya, mereka hidup, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di alam yang berbeda. Kalau orang yang wafat di jalan Allah, Allah nyatakan jangan kalian mengatakan mereka itu mati, padahal mereka punya derajat di bawah para nabi. Para syuhada di bawah para nabi. Bagaimana dengan para nabi? Dan bagaimana dengan pemimpin para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu. Jadi su'ul adab kalau datang dalam hati, kita mengisyaratkan, membisikkan dalam hati, oh ini sudah bangke, sudah mati, sudah jadi tanah. Gak boleh begitu. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha harramal arda an ta'kulal ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi memakan tubuhnya para nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu bi Musa laila usriya bi 'inda kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabri." Nabi mengatakan, saya bertemu Nabi Musa di malam saya diisrakan. Nabi Musa sedang salat di dalam kuburannya di satu lokasi yang ada tumpukan tanah merah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian yang berikutnya, wasadis, yang keenam, yang harus kita jauhi sifat tersebut, yaitu rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alimun wa lam yadhhab liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Ada seorang ulama yang alim ada di tempat tinggalnya, ada di kotanya Ternate misalnya, atau di kota-kota lainnya. Ada orang berilmu dan dia tidak berilmu misalnya, kemudian dia mengabaikan hal itu, tidak mau untuk belajar, tidak mau hadir majelis ilmu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-jafa, ini bagian dari sifat yang buruk, karakter yang buruk yang harus kita jauhi. Dalam kitab Zubat dikatakan, man lam yajid mualliman falyarhal. Kalau gak punya guru, berangkat cari guru.
Ada isyarat juga mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Imam Haddad mengatakan maknanya negeri Cina pada waktu itu orang-orang Arab memiliki satu anggapan bahwa tempat yang paling jauh itu Cina, sehingga sejauh apapun tempat tersebut, jika kita dituntut untuk menuntut ilmu, maka jarak itu tidak menjadi masalah. Tetap kewajiban itu harus kita tuntut sampai ke tempat yang paling jauh. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ada seorang tabi'in bernama Imam Sya'abi. Tabi'in alim, soleh. Ini kalau sholat berjamaah, imamnya Imam Ali, makmumnya beliau. Ya, bisa bayangkan, imamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, makmumnya adalah beliau, Imam Sya'abi, tokoh besar tabi'in. Beliau mengatakan begini di dalam kitab Asyaru A'lamin Nubala yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, "Lau anna rajulan safar min aqsai Syam ila aqsal Yaman liyasma'a kalimah hikmah ma ra'aitu anna safarahu dha." Seandainya ada seseorang dia melakukan perjalanan dari ujung negeri Syam menuju ujung negeri Yaman, itu jarak yang sangat jauh, hanya untuk mendengar satu kata hikmah, satu kata hikmah, maka menurut saya perjalanannya itu tidak sia-sia, karena berkaitan tentang manfaat ilmu agama. Walaupun satu kata itu satu manfaat yang akan kita rasakan sampai kita meninggal dunia. Satu kata. Kemudian yang ke-7, as-sabi', rajulani tarafaqa wa lam yas'al kullu wahidin minhuma an ismi sahibihi. Daripada hal yang harus kita jauhi dari karakter yang tidak baik, di antaranya adalah orang yang berkenalan, sudah saling kenalan tapi tidak tanya nama. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Kenalan, ya begitu saja, tidak tanya nama siapa. Nanti kalau ketemu juga gak pernah nanya kabarnya bagaimana. Nah, ini al-jafa, karakter yang buruk. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim ketika bertemu kemudian menjabat kedua-duanya bersalaman tangan, melainkan seluruh dosanya sudah diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Nah, ini dengan ditambah dalam riwayat dengan salawat, berjabat tangan sambil mengucapkan salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu fadilahnya lebih besar. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan Allah berikan 100 rahmat pada waktu itu ketika keduanya bersalaman dengan penuh cinta, dengan penuh keakraban, maka Allah turunkan 100 rahmat pada waktu itu kepada dua orang tersebut. Kemudian ada yang bertanya, 100 rahmat yang Allah turunkan ya Rasulullah, di antara mereka berdua mana yang dapat paling banyak? Nabi mengatakan yang paling manis senyumannya yang paling banyak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah, indah ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wathamin, yang ke-8, karakter buruk yang wajib kita hindari, rajulun da'ahu rajulun ila diyafatin fa ajabahu thumma lam yadhhab ila diyafati. Yaitu ada orang mengundang kepada seseorang di acara diafa, jamuan, kemudian dia sudah mengiyakan, saya akan hadir, fa ajabahu, kemudian dia tidak pergi, maka itu satu karakter yang tidak baik.
terkecuali ada uzur. Ada ma'zur, ada uzur. Nah, di dalam hukum Islam, terutama pernikahan, undangan pernikahan itu sebagian ulama mengatakan wajib. Mazhab Syafi'i mayoritas mengatakan wajib. Dengan syarat pernikahannya pernikahan yang baik, yang syar'i. Kalau pernikahannya pesta, kumpul campur laki perempuan, ada aurat terbuka di situ, tidak wajib. Tapi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum agama kemudian diundang untuk hadir walimah, hukumnya wajib. Mayoritas ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian lain mengatakan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang hadir, walaupun sebagian, sudah gugur kewajiban. Ini ada khilaf di kalangan para ulama karena ada hadis dari Nabi, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Kalau kalian diundang ke acara pesta pernikahan, maka datangilah pesta pernikahan tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Watasi', yang kesembilan, karakter yang buruk yang wajib kita hindari adalah syabun yudayyi'u syababahu walam yatlub al-ilma wal adab. Ini pemuda yang masih muda usianya namun membuang-buang masa mudanya, dia tidak gunakan untuk belajar sungguh-sungguh ilmu. Ini adalah sifat yang buruk dan suatu saat dia menyesal ketika sudah tua. Makanya Imam Syafi'i, beliau itu kan belajar mulai dari anak-anak sampai meninggal dunia, nggak ada libur. Saking hebatnya belajarnya Imam Syafi'i, setiap belajar kepada para guru itu harus gurunya menyatakan ilmu saya sudah habis, baru dia pindah ke guru yang lain. Zaman sekarang tidak ada seperti ini. Imam Syafi'i menyedot semua ilmu yang dimiliki sang guru, sampai sang guru bilang, sudah habis ilmu saya, mau ajar apa lagi? Pindah ke guru yang lain. Begitu, itu cara belajarnya Imam Syafi'i. Bahkan lebih alim dari sang guru beliau. Usia 7 tahun menghafal Al-Quran, usia 9 tahun menghafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ini ada ribuan hadis Nabi. Beliau hanya menghafal dalam waktu kurang lebih 6-7 hari. Dan hafalannya yang beliau hafal, sekali hafal itu sudah menetap di kepala seumur hidup. Sekali membaca lembaran langsung terhafal. Sekali lihat terhafal. Sufyan Ats-Tsauri yang kita sebutkan nasihat beliau juga punya kelebihan dalam hafalan juga. Sampai beliau mengatakan, kalau saya lewat pasar, kedua kuping saya tutup dengan kapas. Kedua kupingnya ditutup dengan kapas. Kenapa? Saya khawatir ketika saya lewat pasar, kalau tidak menutup kuping saya dengan kapas, saya mendengar obrolan-obrolan yang ada di pasar, seluruh obrolan itu masuk ke kepala saya, terhafal. Maka ditutup. Ini ulama-ulama terdahulu, mereka diberikan kelebihan hafalan yang luar biasa. Nah, salah satu ulama yang hebat Imam Syafi'i dalam sisi hafalannya, dan imam-imam lainnya. Imam Syafi'i mengatakan begini dalam syairnya, "Faman lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tazarra'a dhulla jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi." Siapa yang tidak mencicipi pahitnya menuntut ilmu dalam waktu sesaat, maka siap-siap dia akan cicipi kebodohan seumur hidup. Siapa yang di waktu mudanya dia membuang waktunya, tidak gunakan untuk belajar secara sungguh-sungguh, fakabbir alaihi arba'an liwafati, maka takbir kepadanya 4 kali, dia sudah mati. Luar biasa ya, luar biasa Imam Syafi'i. Tahu ibunya Imam Syafi'i waktu berpisah dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, di Palestina, tahun 150 Hijriah.
Pindah beliau ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir, ke Irak, keliling, ke Yaman. Beliau keliling menuntut ilmu. Wafat 204 Hijriah di Mesir, di Kairo. Awal beliau keluar menuntut ilmu berpisah dengan sang ibu, ayahnya sudah meninggal dunia. Kata Imam Syafi'i, usianya masih 7 tahun waktu itu. Usia 7 tahun sudah melakukan perjalanan mandiri menuntut ilmu. 7 tahun. Ketika berpisah, Imam Syafi'i sebagai seorang anak yang masih belia, masih muda, wajar mengatakan, wahai ibu, kira-kira saya belajar ini kalau ada waktu libur saya boleh ketemu? Ya. Kalau kita di zaman sekarang setahun sekali Ramadan pula. Apa jawaban sang ibu? Tidak perlu wahai anakku. Nanti kita ketemu di yaumil qiyamah, di pada mahsyar. Saya sudah wakafkan dirimu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i. Namun pada akhirnya beliau bertemu juga dengan ibunya di dunia. Kenapa? Imam Syafi'i ini menepati janji, tidak berani ketemu dengan ibunya. Karena ibunya sudah menyatakan nanti di yaumil qiyamah baru bertemu, terkecuali ada izin dari sang ibu, baru beliau ketemu. Beliau sudah menahan rindu kepada sang ibu. Sang ibu pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ini cerita kronologis kenapa bisa Imam Syafi'i bertemu dengan sang ibu, padahal sudah ada perjanjian bertemu di hari kiamat. Sang ibu masuk ke Masjidil Haram. Di situ banyak halaqah, banyak kumpulan majlis. Kemudian di tengah-tengah itu ada ulama yang mengajar. Setiap halaqah di zaman tersebut, sang ibu dari Imam Syafi'i ini mendengar setiap ulama selalu menyebut nama ini, berkata guru kami Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Ulama yang di sana juga mengatakan qala syekhuna, berkata guru kami Muhammad bin Idris. Sang ibu bilang, Muhammad bin Idris ini saya punya anak namanya Muhammad bin Idris. Apa tidak mungkin masa anak saya disebut-sebut namanya di kalangan para ulama. Seluruh halaqah menyebut Imam Syafi'i karena beliau menjadi bintangnya ulama di zaman itu. Komplit semua. Akhlaknya, ibadahnya, membaca Al-Qur'annya. Beliau itu salah satu ulama yang suaranya indah membaca Al-Qur'an. Sampai diriwayatkan kalau ketika beliau membaca Al-Qur'an, para ulama yang hadir ada di antara mereka menangis sampai berguling-guling. Satu halaqah Muhammad bin Idris mengatakan begini, Muhammad bin Idris. Maka sang ibu menunggu sampai selesai mengajar. Penasaran ini siapa sih Muhammad bin Idris yang selalu disebut-sebut oleh para ulama. Selesai mengajar, ulama tersebut didatangi oleh sang ibu dari Imam Syafi'i, bertanya, saya punya anak dulu nuntut ilmu dari usia masih belia, namanya juga Muhammad bin Idris. Itu yang kalian maksud Muhammad Idris yang siapa? Asy-Syafi'i. Disebutkan lahir di sini, itu guru kami. Sang ibu menangis. Itu anakku. Sekarang katakan kepadanya bahwa sang ibu daripada ibunya Imam Syafi'i sudah siap menemuinya. Sekarang sudah waktunya. Masya Allah. Disampaikan informasi ini lewat surat. Maka Imam Syafi'i pun beliau dengan kerinduan datang ingin menemui sang ibu. Dari Yaman beliau waktu itu. Beliau dari Yaman, itu banyak sekali murid-muridnya memberikan hadiah kepada beliau sehingga unta-unta itu berisikan harta-harta yang berlimpah. Dipikul tuh dengan murid-muridnya. Niat pertama Imam Syafi'i ingin membahagiakan sang ibu. Ini harta mau diberikan kepada ibu. Pasti bahagia nih sang ibu. Berpikir Imam Syafi'i, ibunya senang mengizinkan bertemu dengannya karena sudah sukses secara finansial, secara ekonomi. Makanya Imam Syafi'i membawa harta yang berlimpah diberikan oleh sang murid yang banyak di kota Yaman, di negara Yaman. Pada waktu itu tradisi yang ada di zaman tersebut, sebelum datang mereka membawa utusan terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan bahwa Imam Syafi'i sudah sampai di sini, agar pemilik rumah sudah siap-siap. Maka utusan ini datang menghampiri ibunya Imam Syafi'i mengatakan, putramu sudah berada di tempat ini, disebutkan. Sang ibu sudah bahagia, sudah
rapikan rumah, menanti anaknya yang puluhan tahun tidak bertemu. Imam Syafi'i sudah gembira dapat utusan itu, kembali mengatakan, wahai Imam Syafi'i, ibumu sudah menanti kedatanganmu. Kemudian Imam Syafi'i mengirim lagi pesan risalah mengatakan, katakan kepada ibuku, aku membawa harta yang berlimpah. Ibunya menjawab, sampaikan kepada putraku Syafi'i, kalau dia membawa harta walaupun hanya 1 koin dinar atau dirham, saya haramkan dia masuk menemuiku. Dia masuk menemuiku, seluruh hartanya harus sudah habis ia sedekahkan, baru bisa bertemu denganku. Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i tidak langsung ketemu sang ibu, dibuat kemah, fakir miskin yang ada kumpul semuanya, beliau bagikan sampai habis itu harta, baru bisa bertemu dengan guru ibunya Imam Syafi'i. Nah, ini terakhir yang ke-10, rajulun syab'an wa jaru ja'in wa la yu'tihi min ta'ami syai'an. Daripada karakter yang buruk adalah orang yang kenyang di saat tetangganya kelaparan dan dia tahu tetangganya itu kelaparan. Kata Nabi, ma'amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'iun ila dhanbihi wa huwa ya'lamu bih. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi mengatakan, tidak beriman kepadaku, maknanya tidak sempurna keimanan kepadaku, orang yang di malam hari tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya itu kelaparan dan dia tahu kondisi tetangganya kelaparan. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wal mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.